Terima kasih atas kehadiran kalian semua di perayaan ulang tahun Tuan kami. Terima kasih semuanya. Semoga Tuan Han menikmati kebahagiaan dan umur panjang yang tak terbatas. Terima kasih semuanya yang kau bicarakan. Jangan bilang itu aku. Apa kau tak punya malu? Kau berani muncul di sini setelah diselingkuhi? Kau telah mempermalukan seluruh keluarga Luo. Aku bukan lagi bagian dari keluargamu, Luo. Apa kau lupa? Kau dan Luo Qi sendiri yang mengusirku. Apa? Hilang? Hari ini, bersama dengan masalahmu yang menculik putriku, kita akan menyelesaikan semuanya. Berani kau memukulku? Akan kuhajar kau. Bajingan sialan. Bukankah kau sekarat karena kanker? Kata-kata Luo Cheng tidak sopan. Ini pembalasannya. Pembalasan, kematianmu yang akan segera tiba, adalah pembalasan yang sebenarnya. Ini pesta keluargaan. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa menyelinap ke sini? Tuan Besar Han sendiri, yang secara pribadi mengirimiku undangan. Kenapa aku tidak boleh di sini? Luo Yun, kau tidak diterima di perjamuan keluarga Han kami. Kau tidak diterima. Pergi. Tuan Besar Han. Saya juga punya hadiah untuk Anda. Luo Yun mempersembahkan hadiah. 1 pil penawar racun 9 dewa. Kurasa bocah ini tidak punya niat baik. Sialan kau. Beraninya kau mengutuk kakekku. Terimalah ini, Tuan Besar Han. Cepat atau lambat, Anda akan membutuhkannya. Aku meracuni orang tua itu, dan anak ini benar-benar menemukannya. Luo Yun, kau menyimpan dendam setelah dimarahi oleh Tuan Besar karena melecehkan Shuang Sui. Kau menyimpan dendam. Dan sekarang kau berani mengutuknya di depan umum. Seseorang, potong lidah anak ini dan berikan pada anjing. Luo Yun, kau, kakek. Ini semua karena kutukanmu, dasar manusia tak berperasaan. Jika terjadi sesuatu pada orang tua itu, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Melihatnya, jika terjadi sesuatu pada kakekku, aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Aku tidak akan. Aku di sini untuk menyelamatkan orang tua itu. Selama orang tua itu meminum pil penawar 9 dewaku, dia akan segera sembuh. Shuang Sui, kakekmu pingsan karena bajingan ini, Luo Yun. Jika bukan karena dia memberi obat dan mengutuk kakek, kakek tidak akan pingsan karena marah. Luo Yun, aku mencoba menyelamatkanmu karena kebaikan. Dan beginilah caramu membalasku, dengan mengutuk kakekku keluar dari rumahku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Biarkan aku menjelaskan. Kakekmu, dia diracun, itu sebabnya. Omong kosong. Tanpa alasan sama sekali. Bagaimana mungkin dia diracun? Kecuali, kaulah maling teriak maling. Prioritas sekarang adalah menyelamatkan kakek. Jika kau ingin menyelamatkan orang tua itu, kau harus terlebih dahulu menemukan pil penawar racun 9 dewa. Ketua Pavilion, lalu di mana kita bisa menemukannya? Aku tahu orang tua itu diracun. Aku datang untuk mengantarkan obat kali ini, khusus untuk menyembuhkan penyakit orang tua itu. Kau bercanda. Pil penawar racun 9 dewa ini bukan seperti anjing liar di pinggir jalan, yang bisa dipungut begitu saja. Berhentilah berpura-pura menjadi orang baik. Kau hanya berharap kakekku cepat mati. Aku percaya Luo Yun. Dia bahkan menyembuhkanku. Jadi dia pasti bisa menyembuhkan kakek juga. Dasar manusia tak tahu diuntung. Beraninya kau membela bajingan itu. Kau tahu solusinya, tapi menolak menyelamatkan orang tua itu. Mungkinkah orang yang meracuninya? Kurang ajar. Keluarga Han kami tidak akan mentolerir perilaku liarmu. Merasa bersalah? Mungkinkah kaulah yang meracuninya? Jangan berpikir untuk kabur. Nah, diam di tempat. Kau, makan pilnya. Kita lihat saja nanti. Mencoba membodohi orang tua itu dengan permen jeli. Ya, diam. Kalian semua. Kalian berdua anak durhaka. Tidak ada dari kalian yang peduli padaku. Jika bukan karena Frost Snow, orang tua ini pasti sudah mati. Kami hanya khawatir bajingan ini punya motif tersembunyi. Bagaimana jika ada yang salah dengan obatnya? Itu mungkin malah membahayakanmu. Mungkinkah si tak berguna ini benar-benar mewarisi keterampilan medis?
Dunia ini sungguh tidak adil. Kakek, kita berhutang budi pada Luo Yun kali ini. Jika bukan karena dia memberiku obat, kondisiku tidak akan memburuk begitu cepat. Pak tua, kau pergi dari sini. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan mematahkan kakimu. Ayah, ayo kita pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Bagaimana jika bajingan ini berbuat sesuatu? Bagaimana jika dia meracunimu lagi, meninggalkan beberapa efek jangka panjang? Kekhawatiran semua orang tua saya menerimanya. Hari ini berakhir di sini. Semuanya bubar. Kakek saya memberitahumu untuk berhati-hati. Seseorang ingin mencelakaimu. Tuan, ada apa denganmu? Gejala keracunan tetuahan. Persis sama dengan orang tua saya dulu. Dia mencoba mengingatkanku. Orang tua saya. Ada kisah tersembunyi lainnya. Apa yang ingin Tuan lakukan? Selidiki. Cari tahu siapa yang melakukannya. Aku akan membuatnya dicabik-cabik. Guang Mei, pendekar utama Pavilion Tianyi. Luo Yun, pendekar Pavilion Tianyi. Asosiasi medis tertinggi telah mengirimkan undangan untuk berpartisipasi dalam konsultasi. Aku tahu, Guru, Anda menginstruksikan kami. Cincin berlian pesanan sudah tiba. Antarkan ke istriku. Waktunya habis. Jemput putriku sekarang juga. Baik, 2 bulan lalu, aku adalah orang tak berguna yang sekarat karena kanker pankreas. Aku memutuskan untuk tidak berobat dan meninggalkan uang untuk istri dan anak. Luo Yun itu sama seperti ayahnya, karena dia, kakiku hilang. Sekarang dia punya keterampilan pengobatan yang canggih. Mengira dia bisa menguasai 4 keluarga. Kalian akan membiarkan itu terjadi? Tidak mungkin. Jika kau tidak mengacau istrinya, kakimu tidak akan patah. Luo Yun itu, dia selalu punya beberapa tukang pukul berat yang mengawalnya. Sulit untuk mendekatinya. Begini saja, kita sewa beberapa preman untuk menghajarnya. Aku rasa dia takkan sanggup melawan 10 orang sekaligus. Kita suruh beberapa orang menunggu di luar rumahnya. Habisi dia. Selesai dengan gerakan amatiranmu. Kau pikir kau bisa menghadapi pengawalnya? Jadi apa saranmu? Luo Yun ini, dia mewarisi beberapa kemampuan penyembuhan. Mungkin berguna untuk keluarga Luo kita. Mungkin berguna. Luo Yun adalah keponakanku. Darah lebih kental daripada air. Semua orang tahu kau, Luo Qi, kau ular berbisa. Apa? Berubah pikiran? Jadi, apa rencanamu? Mundur. Begini, aku bisa melakukannya. Tapi harganya harus naik. Bagus. Kalian semua tak perlu terlibat. Aku sudah menyewa seorang profesional. Shadow, anak buah Black Panther. Perintah bos. Begitu Luo Yun melihat benda ini, kekuatannya akan hilang untuk sementara waktu. Alat yang canggih. Sampaikan terima kasihku pada bos Black Panther. Katakan padanya, apa yang kujanjikan akan segera kulaksanakan. Ini orangnya Black Panther. Ini orangnya Black Panther. Shadow. Tajam sekali, Nona Zhang. Memang, salah satu anak buah Black Panther. Black Panther memimpin pasukan Panther. Dia sekutu yang berguna. Dengan bantuan Black Panther, ini akan jauh lebih mudah. Si anjing Luo Yun itu, dia tamat riwayatnya kali ini. Tapi, siapa? Bukankah sudah kukatakan? Aku bisa mengatasinya. Tapi, harganya harus naik. Apapun yang kau mau. Berapa? Peringatan kematian ayahku beberapa hari lagi.
Si brengsek tak tahu diuntung itu sudah diusir bertahun-tahun. Aku tidak percaya. Dia sama sekali tidak ingin kembali. Luo. Tuan muda kedua. Kepala pelayan tua itu pikun. Keluarga Luo tidak memiliki tuan muda kedua selama 10 tahun. Ini hanyalah seorang pemalas. Terakhir kali, aku mematahkan tanganmu. Itu sudah berbaik hati. Menggonggong lagi. Dan aku akan mengambil nyawamu. Luo Yun. Tuan Luo. Ngapain lu di sini? Sebagai cucu kakek. Gue datang untuk memberi penghormatan. Dulu, keadaanku susah. Gue malu ketemu dia. Sekarang, semuanya beda. Oh iya? Benda apaan tuh? Gue nggak percaya. Lu masih bego banget. Ini barang pemberian Master Macan Kumbang. Sekarang, lu udah nggak punya kekuatan. Nasib lu ada di tangan gue. Orang-orang, seret bajingan ini keluar. Patahin kakinya. Dia kan suka berlutut di depan orang tua. Biarkan dia berlutut di depan kuburan. Sampai mati. Keluarga Luo menyembunyikan benda jahat dan merencanakan pengkhianatan. Mereka diusir dari 4 keluarga besar Binceng. Laksanakan perintahnya sekarang juga. Tidak, saya tidak punya artefak jahat. Anda pasti salah. Kami tidak menyembunyikan kejahatan di sini. Ini mutiara perebut jiwa. Ia menangkap jiwa dan menyegel kemampuan. Masih berani ngeles? Tidak. Saya tidak tahu bagaimana benda ini bisa ada di sini. Tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskan kepada Tuan. Elo? Merasa pantas negosiasi sama tuan kita? Lagi pula, urusan ini menyangkut yang terhormat. Kalaupun gue kasih kesempatan, tuan gak bakal mau. Penguasa Pavilion Tianyi adalah penyembuh surgawi. Mana berani kita berkomplot melawan mereka? Apa kau meragukan penilaian Pavilion Tianyi? Tidak, kami tidak berani. Tolong sampaikan kata-kata baik untukku kepada tuan. Keluarga Luo bersedia mempersembahkan seluruh kekayaan kami sebagai upeti. Betul, tolong. Ampuni kami ibu dan anak. Saya bersumpah akan mengabdi kepada Tuan. Berani-beraninya kau menghinaku dengan suap, bosan hidup lu? Sekarang kau sudah tertangkap. Tolong ampuni nyawa mereka. Iya, ampuni saja nyawa kami, ibu dan anak. Ah, Yun, gara-gara lu nih. Sialan lu, brengsek. Berani lu sentuh nyokap gue? Lu kira keluarga Luo bisa diremehin? Keponakanku sayang. Lu udah gila ya? Orang tua lu meninggal karena sakit. Lah? Hari itu di kediaman Han, gue lihat gejala Master Han. Persis kayak orang tua gue sebelum meninggal. Masih berani bohong? Berani lu pukul gue? Jadi lu curiga orang tua lu dibunuh? Terus kenapa? Ada buktinya? Luo Yun. The film was translated and narrated by M Media. Ludu, gue kasih tahu ya. Di keluarga terhormat ini, saudara kandung, keluarga, itu cuma penghalang dalam perebutan kekuasaan. Gue bakal cari bukti dan bikin lu minta ampun di kuburan orang tua gue. Gue buktinya. Dasar pengkhianat. Berani lu fitnah gue? Paman, kamu. Kalau gue nggak salah, kamu adalah Tuan Yao Ming. Berani lu dorong gue? Loki, kamu yang meracuni kakak dan kakak ipar untuk menguasai keluarga. Gue lihat semuanya. Dulu gue diam demi pernikahan kita. Tapi karena kamu nggak peduli sama pernikahan kita, gue nggak perlu diam lagi. Loki, dasar perempuan berbisa. Hari ini kamu bayar nyawa orang tua gue. Suami. Ini semua salahku. Suami. Bukan. Han Guang. Han Guang yang maksa aku. Dia bilang kalau aku nggak mau jadi miliknya, dia bakal hancurkan keluarga Luo. Percaya deh. Suami. Ayun. Percayalah.
Ayun, orang tua lu beneran bukan gue yang bunuh. Itu... Siapa itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang melakukan ini? Ibu, ibu. Kau pasti telah mencelakai ibuku. Ini semua salahmu, bajingan. Akan kubunuh kau. Hentikan. Dia telah diracuni Gu. Jika dia mengungkap kebenaran, racunnya akan langsung bereaksi. Orang ini begitu kejam. Tak peduli siapapun itu, aku akan membuat mereka membayar. Pergi cari seseorang, sekarang. Bibi. Kenapa Bibi melakukan ini? Bibi dulu begitu baik padaku. Paman. Jangan khawatir. Aku akan menemukan pelakunya. Demi orang tuaku dan adik iparku, aku akan membalas dendam. Tuan. Keluarga Luo siap melayani Tuan. Paman. Tuan. Ini mungkin berkaitan dengan keluarga Han. Maksudmu Han Guang? Bagaimana mungkin dia? Kau mungkin tidak tahu ini, tapi kaki Han Guang dilumpuhkan oleh ayahmu. Han Guang mencintai ibumu selama bertahun-tahun, tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Setelah pesta minuman keras, dia mencoba mendekati ibumu. Ayahmu, dalam amarah yang meluap-luap, mendorongnya menuruni tangga. Kakinya menjadi lumpuh. Han Guang, sejak hari itu, telah membenci ayahmu. Han Guang, tak menghormati ibuku, membunuh keluargaku. Aku akan membuatnya membayar dengan darah. Segera cabut perintah pengusiran terhadap keluarga Luo. Aku akan memancing ular keluar dari lubangnya. 2 hari kemudian, bahkan bahwa mulai sekarang, keluarga Luo akan berkuasa di antara 4 keluarga besar kota Bin. Tak seorang pun boleh membangkang. Sialan. Membiarkan si payah ini menang. Kau takkan sombong lama. Tuan, Luo Cheng bersama Tuan Macan Kumbang mengerjakan 6. Tuan Macan Kumbang menjanjikannya kepemimpinan atas 4 keluarga besar. Si idiot Luo Cheng berani bersaing denganku? Ayo pergi. Pula. The film was Tuan Han. translated and narrated by M Media. Sebagai kepala keluarga Luo yang baru, aku secara resmi meminta putri sulungmu, Han Shuangsue, untuk dinikahi. Bajingan. Kau berani memperebutkan wanita denganku? Suamiku. Bagaimana kau bisa selingkuh dengan wanita lain? Jika aku ingat dengan benar, kita sudah bercerai. Suamiku, apa yang kau katakan? Aku tahu kau akhirnya akan sembuh. Aku telah menunggumu kembali. Kau tak tahu malu. Kau selingkuh dari Luo Yun dengan Zhong Yunlong. Dan sekarang kau ingin kembali merangkak? Kau benar-benar ingin berperan sebagai korban yang tak bersalah? Hang Hui, kau berani menyentuh wanita yang akan kunikahi. Wanita keji. Berani mengkhianatiku? Kalau bukan karena kau merangkak keranjangku, apakah aku akan bersama pelacur sepertimu yang sudah bersama entah berapa banyak pria? Kau bohong. Kau memaksaku. Aku masih mencintai suamiku. Sampah seperti ini. Tuan muda Zhong menyukaimu, jadi aku akan memberikanmu padanya. Aku tidak tertarik pada barang bekas. Shuangsue, pulanglah bersamaku sekarang. Kumohon. Kuharap kau mempertimbangkannya dengan hati-hati. Dalam beberapa hari ke depan, seseorang akan datang untuk melamar secara resmi. Kurasa kau takkan hidup sampai hari itu. Tuan muda Luo. Kudengar kau terlibat dengan Tuan Macan Kumbang. Aku cukup tertarik.
Ceritakan padaku. Kau, apa yang kau bicarakan? Pura-pura bodoh takkan berhasil padaku. Kusarankan kau mengaku. Aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kau tahu. Tuan Macan Kumbang Hitam. Dia sedang berlatih teknik kultivasinya. Itulah yang dia katakan. Kekuatan duaku hampir sempurna. Aku membutuhkan seorang gadis muda yang lahir di jam, hari, bulan, dan tahun in. Jika kau bisa menemukannya untukku. Setelah kekuatan duaku sempurna, aku akan menghancurkan pavilion Tianyi dan menyatukan kota Bin. Kamu akan menjadi pemimpin dari 4 keluarga besar. Baiklah. Katakan padaku. Di mana anak itu? Anak itu adalah anak Lu Yun. Tidak. Itu anakku. Aku membius Sangsi. Tidur dengannya. Takut istriku tahu. Membius Lu Yun juga. Menjebaknya untukku. Itu sebabnya dia menikahi Sangsi. Namun, tidak lama kemudian, dia diusir dari keluarga Luo. Keluarga Zhang memandang rendah dirinya. Jadi dia tidak pernah tidur dengan Sangsi. Anak itu adalah anakku. Jadi aku bertanya padamu, di mana anak itu? Kerahkan semua orang segera untuk menemukan anak itu. Kurasa ini agak gegabah. Jangan bicara omong kosong. Aku ingin menikahimu. Singkirkan ikatan keluarga Zhong. Tapi, karena aku akan menikahimu, aku tidak akan mengingkari janjiku. Kau gadis yang baik. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Mulai sekarang, aku akan menjadikanmu wanita paling dihormati di Bincang. Tak seorang pun akan berani memaksamu lagi. Lupakan saja. Jangan berpikir hanya karena kau mewarisi keluarga Luo. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau di Bincang. Tapi, aku masih ingin berterima kasih padamu, suamiku. Pabrik terbengkalai. Sopanlah sedikit. Setelah kau membantu Tuan Macan Kumbang mengembangkan kekuatan duanya, aku tak akan sia-sia membesarkanmu. Nona muda sudah ditemukan. Di mana Ningning? Aku sedang dalam perjalanan. Tuan, Luo Cheng menyembunyikan anak itu di pabrik terbengkalai. Kudengar Macan Kumbang sedang melatih teknik kultivasi jahat yang membutuhkan gadis dengan konstitusi In sebagai katalis. Bawa Ningning kembali padaku. Jaga dirimu. Tunggu sampai aku membawa Yuning kembali. Gawat. Orang-orang dari pavilion Tianyi juga mencari gadis kecil ini. Mereka sudah menerima berita dan sedang dalam perjalanan. Baiklah, aku mengerti. Kau boleh pergi. Jika masalah ini terbongkar, usahaku akan sia-sia. Kambing hitam yang sudah jadi. Anggap saja dirimu sial. Luo Cheng. Apa yang kau buat aku makan? Hal yang sama yang ibumu makan. Bukankah kau bilang seorang ayah berhak menentukan hidup? Jadi, aku berhak menentukan hidupmu. Apa yang kau katakan? Wanita Jalang Luoqi itu untuk memperebutkan kepemimpinan keluarga Luo, bergabung denganku dan membunuh Luo Feng beserta istrinya. Lalu, dia menjual dirinya ke ranjangku. Si bodoh Yoming membesarkan anakku selama bertahun-tahun. Tak heran dia dekat dengan Luo Yun. Mereka berdua sama-sama anak haram. The film was translated and Mustahil. narrated by M Media. Kau mencelakai ibuku. Baik. Akulah yang memberi Ki Gu pembungkam.
Jangan coba-coba mengalihkan kesalahan padaku. Kau juga. Diam di sini. Jika Tuan Macan Kumbang datang lebih dulu, kau akan aman. Jika Luo Yun datang lebih dulu, dan kau tidak mengadu padaku, kau masih punya jalan keluar. Ini anaknya? Baik, aku akan memberitahu tuanku. Kau pantas mendapat pujian. Aku akan membawanya. Aku tantang siapapun untuk menyentuh putriku. Ini bukan anakmu. Ini tidak penting. Inilah anak yang Tuan Macan Kumbang inginkan. Ayah. Ningning takut. Jangan takut, Ningning. Ayah ada di sini. Tak seorang pun bisa menyakitimu. Ini anak yang diinginkan Tuan Macan Kumbang. Tahu diri. Serahkan padaku. Aku tak peduli dia macan kumbang atau anjing hitam. Tak seorang pun boleh menyentuh putriku. Beraninya kau menghina Tuan Macan Kumbang. Kau cari mati. Bagaimana dengan Tuan Macan Kumbang? Akulah penguasa Paviliun Tianyi. Tuan Bayangan, jangan dengarkan omong kosongnya. Tak usah sebut kekuatanmu yang tak berarti. Aku tahu segalanya tentangmu. Hanya karena dia berani melawan Tuan demi seorang wanita. Paviliun Tianyi jelas tak akan melindunginya. Luo Yun, jangan hancurkan rencanaku. Bocah kecil ini milikku. Lalu dia milik siapa? Ningning putriku. Bukan urusanmu. Aku terlambat menyelamatkanmu. Maafkan aku. Dia ternyata adalah Tuan. Tuan, ampuni nyawaku. Apa yang harus aku? Kau dan Zhangxi. Ada apa ini? Ini semua salah Zhangxi. Dia merayuku di pesta. Aku memberinya obat. Lalu, dia bangun. Dia tidak melawan. Penyakitmu. Zhong Yunlong menceritakan semuanya padaku. Zhangxi juga yang memberimu obat. Membuat penyakitmu semakin parah. Berubah menjadi kanker. Tuan, ampuni aku. Ini semua Zhangxi. Tuan, ampuni aku. Ampuni aku. Mereka berkomplot. Mereka menjebakku berkali-kali. Mengusirku dari keluarga Luo. Dan jalang itu memberiku obat. Kalian akan membayar harganya. Tuan, ampuni nyawaku. Aku tahu siapa yang mencelakai orang tuamu dan ibuku. Akan kuceritakan semuanya. Siapa? Han. Han sesuatu. Katakan. Lagi. Beritahu Jiang Bui. Apapun caranya. Kita harus menemukan orang yang menebar kutukan. Orang yang menebar kutukan mencegah Luo Cheng dan bibiku mengungkapkan kebenaran. Pasti pelakunya yang menjual orang tuaku. Baik. Ayah, jangan tinggalkan Ningning. Ayah. Ayah tak akan pernah. Kau akan selalu menjadi gadis ayah. Tuanku, keluarga Zhang menipumu. Tuanku, mohon perintahkan. Yo Mei, segera bawa semua orang dari Paviliun Tianyi dan ratakan keluarga Zhang untuk membalaskan dendamu. Tuanku, tak perlu. Aku akan sendiri. Kutitipkan Ningning padamu. Tolong jaga dia baik-baik. Baik, tuanku. Ayah,
Ningning akan patuh. Ayah, jangan berikan aku. Ayah akan segera kembali. Kita tak akan pernah terpisah. Siapkan mobil untukku. Ke keluarga Shang. Keluarga Han, Han Shuangsue, dari keluargamu, menandatangani kontrak ini denganku secara pribadi. Ini telah menyebabkan kerugian 30 miliar. Siapa yang akan mengganti rugiku? Tuan Muda Shong. Beri muka pada orang tuaku. Mari kita bicarakan ini. Baik, Tuan Muda Zhong, jangan gegabah. Kita semua teman. Kita bisa atur sesuatu. Siapa sih yang temenan sama kamu? Han Tianlei. Camkan baik-baik. Keluarga Luo jatuh. Keluarga Zhang hancur. Hanya keluarga Zhong kami yang mampu menambal lubangmu itu. Baik, baik, Tuan Muda kedua, kau benar. Bahaya. Atau antar perempuan jalang Han Shuangsue itu, keranjangku sendiri. Setelah aku bersenang-senang, utang ini akan lunas dengan sendirinya. Pilihlah dengan bijak. Tapi Shuangsue sudah menikah. Ini, Tuan Besar, kita tak punya banyak waktu. Kau cari jalan keluarnya. Tapi bagaimanapun juga, Luo Yun ini baru mewarisi posisi kepala keluarga Luo. Jika kita bertindak gegabah, aku tak takut padanya. Saat aku dan Shuangsue sudah meresmikan pernikahan kami, bajingan itu akan terjebak. Apapun, hadapi aku. Dia menggoda Zhang Si sebelumnya, itu mempermalukanku. Dendam itu akan kubalas. Ini, ayah. Meskipun ayah sangat menyayangi Shuangsue, ayah harus mempertimbangkan seluruh keluarga kita. Tuan Muda Zhong, serahkan urusan ini padaku. Cuma seorang perempuan. Aku pasti akan mengantarnya padamu. Aku akan mempercayaimu sekali ini. Yunlong, ayo pergi. Kalau saja bajingan Luo Yun itu tidak ikut campur, Han Shuangsue pasti sudah menikah dengan Tuan. Dan bajingan-bajingan ini akan mengemis sisa makanan dari keluarga Han kita. Apa gunanya membicarakannya sekarang? Yang terpenting sekarang adalah menemukan Han Shuangsue agar kita bisa menghindari komplikasi lebih lanjut. Lepaskan aku, jangan melawan. Kami akan membawamu ke suatu tempat untuk bersenang-senang. Aku bisa memberimu uang berapapun. Lepaskan aku, kami tidak menginginkan uangmu. Kami menginginkanmu. Ayo pergi. Kak, cewek ini punya tubuh yang bagus. Bagaimana kalau kita bersenang-senang dulu? Itu adikku, brengsek. Baiklah. Cepat, beritahu Tuan Zhong untuk datang mengambil hadiahnya. Tuan Zhong, aku sudah membawakanmu perempuan itu, terikat semua. Ayo, periksa barangnya. Bagus, bagus, bagus. Pabrik terbengkalai. Istriku, hemat energimu. Sebentar lagi, kau akan menjerit memanggil namaku. Jangan keterlaluan. Aku bahkan belum bilang kalau kau itu barang bekas. Beraninya kau meludahiku, Tuan Zhong. Tolong, ampuni aku. Keluarga Han akan memberimu hadiah besar. Lagi pula, aku dan Luo Yun jangan sebut namanya di depanku. Kalau bukan karena dia, kita pasti sudah lama menikah. Zhong Qilin. Bahkan tanpa Luo Yun, aku tak akan pernah menikah denganmu. Kau masih bisa mundur sekarang dan menjadi Nyonya Zhong yang terhormat. Kalau tidak, aku akan memperkosamu, merekamnya, dan mengirimkannya ke suamimu yang tak berguna itu.
Kau berani menggigitku? Pukul dia. Jalan. Beraninya kau melawan Tuan Zhong? Kalau kau tidak menurut, aku akan menghajarmu sampai pingsan. Bagaimana? Lelah melawan? Kalau begitu aku akan menunjukkanmu apa itu rasa sakit yang sesungguhnya. Apa? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Berani sekali kau merusak kesenanganku? Kau berani menyentuh wanitaku? Apa kau minta izin dulu padaku? Jangan merasa hebat hanya karena kau mewarisi keluarga Luo. Di kota Bing ini, tak ada yang berani macam-macam denganku. Hari ini, kubuktikan apa yang bisa kulakukan. Kau berani memukulku? Tangkap dia. Patahkah kakinya, buat dia jilat sepatuku. Ini ahli yang kupekerjakan dengan harga mahal dari Paviliun Tianyi. Hari ini adalah hari kematianmu. Petarung top dari Paviliun Tianyi? Payah. Kau pikir kau siapa? Pecundang. Berlututlah sekarang. Minta maaf padaku. Dan bersujud 3 kali. Maka kutinggalkan nyawamu. Kau dari Paviliun Tianyi? Tidak kenal aku? Aku tak mengenalmu. Aku anak buah Yume. Takut sekarang? Baiklah. Kuberimu kesempatan. Panggil Yume. Dan suruh dia datang ke sini. Kau pikir aku akan memanggilnya hanya karena kau menyuruhku? Kau siapa, sih? Kau cari mati. Cuma kau berani memerintah petarung top Yume? Saat Yume tiba, kita lihat siapa yang cari mati. Oh, jangan buang napas untuknya. Lumpuhkan dia. Baik. Suruh dia masuk. Setelah semua orang tiba, aku ingin melihat bajingan ini. Dan apa yang sebenarnya terjadi. Bos. Seseorang ingin bertemu denganmu. Bocah tengik. Tunggu saja bos, kami datang. Kupatahkan kakimu. Siapa yang ingin bertemu denganku? Bos. Anjing gila ini. Bilang dia harus bertemu denganmu. Menyinggung Tuan Muda Zhong gara-gara perempuan. Beri perintah. Kulumpuhkan dia di sini. Nona Han. Kurang ajar. Berani kau sentuh wanita yang dilamar Tuan? Kau cari mati, bos. Aku salah. Aku tak tahu dia wanita yang Tuan incar. Dia yang memaksaku. Keluarga Zhong berani menyentuh wanita yang diinginkan Tuan? Mereka cari mati? Bukan aku. Luo. Dia memaksa menikahi Han Shuangshui. Aku melakukan ini untuk Tuan. Terlambat. Kau sudah melewati batas Tuan. Nona Han. Maafkan aku, Nona Han. Kau pasti ketakutan. Ini wanita pilihan Tuan. Kau punya berapa nyawa berani menyentuhnya? Bos, aku salah. Maafkan aku. Aku juga dimanfaatkan penjahat. Sedangkan kau, karena tak menghormati Tuan, keluarga Zhong akan membayar dengan nyawa. Ini tak ada hubungannya dengan keluarga Zhong. Kasihanilah kami, ampuni kami. Kalau begitu, katakan apa yang sebenarnya terjadi. Bukan aku. Han Tianlei. Han Tianlei menyuruhku menculiknya. Masih berbohong? Tidak. Aku punya bukti. Aku bisa mengenalinya. Kau pikir aku bodoh? Han Tianlei kakak Han Shuangshui. Kenapa dia membantumu menculik Han Shuangshui? Keluarganya berutang padaku. Mereka menjual Han Shuangshui padaku. Bohong. Kapan keluarga Han berutang padamu? Ini kontrak yang kau tanda tangani denganku. Mereka harus membayar hutangnya. Atau menjualmu padaku. Coba tebak yang mana yang mereka pilih. Mustahil. Tuan Muda Zhong. Aku membawanya untukmu. Datang dan periksa barangnya sendiri. Bersenang-senanglah.
Utang keluarga kita akan lunas. Tak tahu malu. Sekalipun Han Tianlei melakukan ini, kau tetap terlibat. Kau sudah melewati batas. Keluarga Zhong tinggal punya satu jalan. Mungkinkah Tuan? Sebenarnya bajingan tak berguna itu? Ini mustahil. Apa yang telah kau lakukan padaku? Seperti yang kau bilang, kami mematahkan anggota badanmu. Kau tetap di sini untuk mengurus dirimu sendiri. Aku salah. Tolong, ampuni aku. Ini semua salahku. Memang benar. Ini pembalasanmu. Tuan, bagaimana dengan Silong? Sebuah persembahan untuk langit. Baik. Tolong, ampuni aku. Ini semua salahku. Han Shuangshui. Ala. Lo Yun anjing. Luo Yun, pergi ke neraka. Gu Bisu sangat The film langka was di kota Bing. translated and Menurut narrated peternak by Gu, M. Media. hanya Han Guang yang pernah memakainya. Ada orang di sana? Luo Yun. Kakek. Apakah itu kau? Luo Yun. Melihatmu sudah dewasa. Membuat kakek sangat bahagia. Jadi kau tidak ingin melihatku mewarisi seni bela diri, berlatih dengan tekun. Suatu hari, di ambang terobosan, waspadalah terhadap pengkhianat di sekitarmu. Jaga dirimu. Kakek, apa yang kau coba peringatkan padaku? Tuan, apakah kau baik-baik saja? Kau baru saja bilang ada petunjuk tentang Gu pembungkam. Baik, Tuan. Menurut peternak Gu, hanya Shou Guang yang mengambilnya. Kalau begitu, aku akan menanyakannya sendiri. Keluarga Han, Zhong Yunlong yang bodoh itu, benar-benar berani menabrak Luo Yun dengan mobilnya. Sepertinya anjing sialan itu takkan hidup lama lagi. Luo Feng, putramu akan datang menemuimu. Aku tidak mengecewakan kalian semua, kan? Mustahil. Kau tidak. Bukankah aku ditabrak mobil Zhong Yunlong? Kau masih hidup? Paman Han punya Gu pembungkam. Barang sebagus itu, tentu saja harus kulihat sendiri. Aku tak paham apa yang kau katakan. Kurasa kau sudah gila. Dasar anjing sialan, nyawamu alot juga. Terus kenapa? Zhong Yunlong memukulmu. Bukan aku. Apa yang kau lakukan di rumahku? Beraninya kau memfitnah ayahku. Kau menculik istriku dan memberikannya pada Zhong Qilin sebagai hadiah. Bukankah aku harus datang ke sini untuk meminta penjelasan? Kau pikir kau siapa? Kau tak pantas menikahi putri keluarga Han. Kau mengganggu pernikahan Shuangshui dan Tuan. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah denganmu. Han Shuangshui adalah seorang manusia. Dia bukan mainanmu. Aku menikahi Shuangshui. Dia sekarang adalah wanita terhormat di Bingcheng. Wanita terhormat. Kurasa kau gila. Hanya karena keluargamu sedang menurun, kau berani membandingkan dirimu dengan Tuan? Federasi, kau berani menyentuh wanitaku? Sudahkah kau pikirkan konsekuensinya? Aku tak percaya telingaku. Kau ingin macam-macam denganku? Baiklah, aku akan menunggu di sini. Kita lihat bagaimana kau macam-macam denganku. Lancang sekali. Apa kau tahu betapa sakitnya patah hati? Berhenti, Luo Yun. Keluarga Han kami salah. Aku akan mendisiplinkan mereka sendiri. Kau orang luar. Jadi jangan ikut campur.
Tetua Han, aku sudah menikahi Shuang Sui. Han Tianlei menculik Shuang Sui dan memberikannya pada Zhong Qilin, membuatnya terancam dilecehkan. Jika aku tidak membalaskan dendam ini, apa aku masih laki-laki? Apa? Apa kau belum pernah diselingkuhi? Jadi, tuan muda kedua Zhong, kau bisa menoleransi kakakmu main-main, tapi kau tak bisa menoleransiku, tapi kau tak tahan denganku? Han Tianlei, berani kau mengatakan itu lagi? Apa kau tuli? Ku bilang kau kura-kura 1000 tahun. Sakit. Bajingan. Wanita terhormat. Ayah, bangsat kau. Berani-beraninya kau menyentuh Tianlei di rumah tangga Han kami. Kau harus diseret keluar dan dipukuli. Kalau tidak, dibincang. Siapa yang akan menganggap serius keluarga Han kami? Kakek, katakan sesuatu untukku. Dia harus diberi pelajaran. The film was translated Bocah and tengik. narrated by M. Tunggu saja sampai kakimu patah. Kau, berlututlah. Kakek, kau. Berlututlah sekarang. Kakek, kenapa kau memihak Luo Yun? Apa aku ini cucumu? Kau berani menjawab kembali? Masih menjawab kembali, kakek? Dasar anak tak tahu diuntung, keluarga Han kita telah dirusak olehmu. Kakek, apa salahku? Lihatlah baik-baik. Ini semua dikirim oleh orang-orang dari Pavilion Tianyi. Selama ini, berapa banyak kejahatan yang telah kau lakukan? Apa perlu kujelaskan semuanya padamu? Hanya berdasarkan ini, sudah cukup untuk mengeksekusi seluruh keluargamu. 10.000 kali lipat. Ini tidak mungkin. Mustahil. Bagaimana mereka bisa tahu? Kau menghancurkanku. Sialan kau. Tidak ada yang menghancurkanmu. Kau menghancurkan dirimu sendiri. Kau menghancurkan keluarga Han. Ini semua salahmu. Menyinggung Tuan Besar. Keluarga Han kita akan hancur. Keluarga Han masih bisa diselamatkan. Apa katamu? Keluarga Han bisa diselamatkan? Apa kau punya solusi? Ayah, dia pasti membohongimu. Dia hanyalah anjing di belakang Tuan Pavilion dan Yao Mei. Luo Yun, kau mungkin suami Shuang Sui sekarang. Tapi, jangan terlalu tinggi hati. Tuan Besar memberi muka pada Shuang Sui. Kau hanya menumpang tenarnya. Orang tua. Satu panggilan telepon dariku, dan semua aib keluarga Han akan terbongkar. Jika kau ingin menyelamatkan keluarga Han, kecuali istri Han Tian, berlutut dan meminta maaf. Jangan mimpi. Kalian berdua anjing, pantas mendapatkan satu sama lain. Jika kau ingin permintaan maaf dariku, kecuali aku mati. Baiklah. Sesuai keinginanmu. Segera, bongkar semuanya tentang Han Tianlei dan keluarga Han. Semua kebusukan yang mereka lakukan selama bertahun-tahun. Beritahu semua orang. Biarkan seluruh dunia melihat wajah asli keluarga-keluarga terhormat ini. Wajah seperti apa yang mereka sembunyikan? Orang ini. Bagaimana dia bisa melakukan hal sedrastis ini? Kurasa dia sudah gila. Tuan Besar. Gawat, internet dibanjiri berita negatif tentang keluarga Han. Saham grup Han sudah anjlok. Apa? Pergi sana. Adik iparku sayang. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak melakukan semua hal terkutuk itu. Aku tak pantas hidup. Cabut beritanya. Kumohon. Aku mohon padamu. Luo Yun, aku tahu sejak awal. Kau bukan orang biasa. Demi Shuang Sui, tolong selamatkan keluarga Han. Aku bukan apa-apa selain anjing untuk Tuan Pavilion dan Yao Mei. Apa yang bisa kulakukan? Ini semua karena mulut sialanku ini, menantuku yang baik. Kau harus membantu keluarga Han. Ku katakan. Kecuali Tian Bao berlutut dan minta maaf pada Shuang Sui. Kalau tidak,
keluarga Han akan hancur. Hancur lebur. Kau, apa kau tuli? Ku bilang minta maaf. Sialan kau. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Dialah yang menolak menikahi Tuan Besar. Minta maaf sekarang. Baiklah. Aku berjanji. Rumah Lo Yun, kakak, ini semua salahku. Tolong, maafkan aku. Pergi. Han Tianlei. Beraninya kau mengancam istriku. Akan kuhajar dia. Karena dia. Aku dipermalukan seperti ini. Sihir apa yang kau gunakan padaku? Hentikan sekarang. Apa kau tidak tahu? Teknik jari Fajra? Ya. Teknik jari Fajra. Itu teknik bela diri terhebat. Digabung dengan seni penyembuhan ciptaan selama ribuan tahun, tak seorang pun menguasai keduanya. Bahkan ayahku hanya mewarisi satu seni bela diri. Kau hanya mewarisi seni penyembuhan, kan? Kejutan. Kalian semua ingin aku mati. Sekarang, tak seorang pun dari kalian bisa menyentuhku. Mustahil. Kau pasti bohong. Kau punya kesempatan, dan kau sia-siakan. Sekarang kau tak bisa menyalahkanku. Tidak, jangan bunuh aku. Luo Yun, aku bisa membantumu. Aku tahu siapa yang menginginkanmu. Aku bisa membantumu menemukan mereka semua. Tolong, jangan bunuh aku. Siapa? Katakan padaku. Ayahku. Maafkan aku, Xuang Sui. Aku membuatmu takut. Yomei, bawa dia keluar dari sini. Baik. Luo Yun, maafkan aku. Aku tak menyangka ayahku akan. Kau adalah kau. Dia adalah dia. Aku takkan menyalahkanmu. Tapi aku juga takkan memaafkannya. Tuan, ini dari Tuan Jin dari pavilion. Dia ingin kau sangat berhati-hati. Tuan, latihan bela dirimu sudah berlangsung lama. Kau akan menghadapi kesengsaraan surgawi. Berhati-hatilah beberapa hari ini, agar pikiranmu tak gelisah. Dan kau menyerah pada pengaruh iblis. Aku perlu mencari waktu untuk mengunjungi keluarga Han lagi. Masalah Gu Pembungkam. Kita belum sampai ke akarnya terakhir kali. Jika itu benar-benar cahaya Buddha, orang tuaku dan bibiku, hutang ini pasti akan kubayar. Kudengar Han Guang telah berhubungan dekat dengan Macan Kumbang baru-baru ini. Geng Macan Kumbang selalu mengincar pavilion Tianyi dan kendalinya atas kota Bin. Macan Kumbang adalah orang yang berbahaya. Tuan, hati-hati. Geng Macan Kumbang bukan apa-apa untuk dikhawatirkan. Apa yang ingin kulakukan? Tak seorang pun bisa menghentikanku. Keluarga Han, jangan khawatir. Aku ingin kejatuhan Luo Yun bahkan lebih dari yang kau inginkan. Benar-benar dipermalukan. Baiklah. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Aku akan mengatur pertemuan dengan Luo Yun di Klub Platinum hari ini. Malam ini. Semuanya terserah padamu. Luo Yun. Dia berani menjualku ke tempat seperti itu. Dia membiarkan aku menderita penghinaan seperti itu. Bagaimana dia bisa begitu bahagia dengan Han Xuang Sui sementara aku seperti ini? Ini tidak adil. Luo Feng mencuri wanitaku dulu. Dan melumpuhkan kakiku. Dia membuat semua orang memandang rendah diriku. Sekarang putranya hidup mewah. Bagaimana aku bisa menerima ini? Ini adalah dupa khusus yang digunakan di tempat kami. Khusus dirancang untuk menangani gadis-gadis yang bandel. Ini khusus untuk gadis-gadis yang tidak patuh. Hanya 1 tetes. Dan bahkan seorang biksu akan melanggar sumpahnya. Rumah Lo Yun. Han Guang. Mengapa dia menghubungiku?
Yun. Tianlei salah tentang apa yang terjadi terakhir kali. Dia sudah menerima pembalasannya. Bagaimanapun juga, kita masih keluarga. Aku sudah mengatur agar kita bertemu di klub platinum malam ini. Ayo bertemu di klub platinum malam ini. Aku akan meminta maaf kepadamu secara pribadi. Klub platinum. Aku akan lihat apa yang sedang dilakukan Han Guang. Aku ingin tahu apa yang direncanakan Han Guang. 8 malam ini. Jangan terlambat. Luoyun. Kau berani mempermalukanku seperti ini? Akan kubuat kau membayar. Menantu. Aku di sini. Kenapa kau, suamiku? Jangan bilang kau melupakanku. Apa maksudnya ini? Aku tak menyangka bertemu Nona Zhang di sini. Dia bersikeras ingin bertemu denganmu. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Cahaya Buddha. Jadi ini rencanamu selama ini. Semua ini karenamu. Hingga aku berakhir di tempat ini. Hangxi. Beraninya kau menampakkan wajahmu di hadapanku? Aku mengampuni nyawamu saat keluarga Zhang dihancurkan. Aku sudah berbaik hati padamu. Beraninya kau berkata seperti itu? Kehancuran keluarga Zhang. Bukankah kehancuran keluarga Zhang semua karenamu? Jika bukan karena pengkhianatanmu, aku pasti sudah menjadi wanita Luoku. Pengecut sepertimu. Bahkan tak pantas menjilat sepatuku. Perempuan jalang sepertimu. Masih berdelusi untuk menikah dengan orang kaya. Aku tak pantas? Dan kau pantas? Kau menghancurkan keluargaku. Lalu kau menempel pada Mitui dan menikahi Han Shuangshui. Kau ingin hidup enak, ya? Aku takkan membiarkanmu. Setelah bertahun-tahun menikah, kau tak pernah menyentuhku, kan? Lepaskan aku. Aku akan memberi istrimu yang berharga ini pelajaran. Shuangshui. Luoyun. The film was translated and narrated by M Media. Hangxi. Dasar perempuan tak tahu malu. Tunggu saja. Sudah mau pergi? Han Guang. Jadi kau dalang dibalik semua ini. Aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Kau menjebakku dengan sanksi. Aku tidak menjebakmu. Aku hanya bertemu Nona Zhang di pintu, itu saja. Tak pernah kusangka aku bisa melihat pertunjukan sebagus ini. Kau, apa yang kau lakukan padaku? Rasa sakit ini bukan apa-apa dibanding kehilangan keluarga. Luoyun, kau terlalu polos untuk macam-macam denganku. Rumah Luoyun. Luoyun, ada apa denganmu? Sadarlah. Jangan paksa dia. Jangan sentuh aku. Luoyun, biar ku bantu kau ke tempat tidur. Jika kau menyentuhku lagi, kau akan menyesal. Luoyun, kita sudah menikah. Jangan melawan aku seperti ini. Apa yang kulakukan? Harus berhenti. Tapi, baunya sangat harum. Kau sangat cantik.
Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Selesai. Begitu saja, aku tidur dengannya. Xuang Sui. Xuang Sui. Semalam, kita. Luo Yun, kau tak tahu malu. Xuang Sui, ada apa? Tenanglah. Video kotor itu. Kau mau aku mengirimkannya padamu? Jika kau masih punya perasaan padanya, kenapa kau bersamaku? Bukan seperti yang kau pikirkan, biarkan aku jelaskan. Luo Yun, aku sangat kecewa padamu. Xuang Sui. Bagaimanapun caranya, bawa dia padaku. Aku ingin dia hidup-hidup. Tuan, aku sudah membawanya. Aku sudah membawanya. Bawa dia masuk. Salam, Tuan. Aku minta maaf karena melewatkan kesempatan untuk bertemu denganmu sebelumnya. Aku sungguh minta maaf. Melewatkan kesempatan? Tapi aku sudah melihatmu berkali-kali. Tuan, Anda memanggil saya. Apakah ada masalah? Kau, bagaimana mungkin? Apa yang tidak mungkin? Apakah mantan suamimu yang tak berguna itu tidak mirip dengan Tuan? Atau apakah Tuan tidak terlihat seperti ini? Beraninya kau membohongiku? Kau berpura-pura menjadi Tuan. Tidakkah kau takut akan murka Pavilion Tianyi? Sangsi, aku bertanya padamu. Hari itu di klub Zijin. Siapa yang menyuruhmu? Menyuruhku? Tidak ada. The film was translated Aku and telah kehilangan narrated by segalanya. M-Media. Kau ingin hidup enak, ya? Mustahil. Sangsi, biar ku katakan sesuatu padamu. Meskipun kau tak bilang, aku tahu. Tuan, kami dapat kesaksiannya. Memastikan Zhangxi memakai obat bius di klub. Kalau begitu, pergi ke keluargahan. Tuan, kau memanggilnya apa? Ada masalah? Tuan, bagaimana kita menangani perempuan ini? Seret dia keluar. Korbankan dia ke langit. Jangan sentuh aku. Aku tak akan pergi. Aku perempuan Tuan. Berani kau sentuh aku? Luo Yun, tidak. Suamiku, aku salah. Aku tak akan berani melakukannya lagi. Kumohon, ampuni aku sekali ini saja. Bukankah sudah cukup aku memberimu kesempatan? Kita bersama 5 tahun, dan kau membohongiku selama 5 tahun. Maafkan aku benar-benar salah. Aku tak mau. Seret dia keluar. Baik. Aku tak mau. Aku tak mau. Frost Snow, akhirnya kau tak menyalahkanku lagi. Luo Yun, lari. Frost Snow, ada apa? Lari saja. Ayahku akan 0000. Halo? Xuang Sui. Xuang Sui. Keluarga Han. Jika kau berani membocorkan ini, aku akan kau. Luo Yun. Oh, Luo Yun. Kau berkultivasi ilmu penyembuhan, dan aku berkultivasi ilmu bela diri. Selama bertahun-tahun ini. Akhirnya aku berhasil. Ayah, kumohon, ampuni Luo Yun. Kenapa kau mengincarnya? Ingin tahu kenapa? Akan kuberitahu kau. Semua ini karena ayahnya, Luo Feng. Dia melumpuhkan kakiku. Dia membuat semua orang meremehkanku. Sekarang, anaknya mengencingi kepalaku.
Kenapa? Kaki. Aku tak bisa membiarkannya hidup tenang. Aku akan mengirimnya ke neraka bersama Luo Feng. Aku sendiri yang mengirim orang tuanya pergi. Sekarang aku sendiri yang akan mengirimnya juga. Bagaimanapun caranya, kita harus menemukan Frost Snow. Pastikan keselamatannya. Menantuku tersayang. Sudah lama. Kuharap kau baik-baik saja. Han Guang. Kau juga. Ada kata-kata terakhir? Katakanlah. Selagi suasana hatiku masih baik, aku bahkan mungkin akan menyampaikannya. Hanya saja, aku khawatir. Kaulah yang perlu mengirim pesan. Hanya kau? Kau pikir kemampuan pengobatanmu yang payah bisa melawan aku? Sejak zaman kuno, ilmu penyembuhan dan bela diri tak bisa dikuasai bersamaan. Sekarang mari kita lihat. Apakah kemampuan pengobatanmu yang sedikit bisa melindungimu dari kematian perlahan? Han Guang. Akan segera kutunjukkan padamu bahwa meremehkanku adalah keputusan terburuk yang pernah kau buat. Kau berhalusinasi karena kau akan berlutut dan mohon padaku sekarang. Dan aku mungkin akan meninggalkan tubuhmu utuh, baru setengah langkah ke alam berlian. Dan kau berani bersikap sombong? Ini adalah teknik titik akupuntur jari berlian, benar. Alam tertinggi bela diri, dikombinasikan dengan ilmu penyembuhan transformatif. Selama ribuan tahun, tak ada yang menguasai keduanya. Sayangnya untukmu, akulah pengecualiannya. Mustahil. Bajingan, bagaimana kau bisa seberuntung ini? Iya. Di matamu, aku hanya pecundang. Diusir dari rumahku. Tapi takdir punya rencana lain untukku. Jadi kalian semua, orang-orang rendahan, yang telah menghinaku dan menyakitiku, akan membayar harganya. Kaulah orangnya. Harusnya kau mati bersama keluargamu. Han Guang. Kenapa kau sangat membenciku? Ingin tahu? Dengarkan baik-baik. Han Guangxian, mengapa kau menyimpan kebencian yang begitu mendalam terhadapku? Tanya orang tuamu. Tuan, misi telah terlaksana. Mustahil. Ini adalah tuannya? Hemat. Luo Yun. Aku meremehkanmu. Persis seperti ayahmu yang tercinta. Kau menghancurkan hidup orang lain dan berlagak seolah kau yang punya tempat ini. Kaulah yang membunuh orang tuaku. Benar, akulah pelakunya. Terus kenapa? The film was translated and Dan narrated bibimu, by M Luo Media. Qi, dan Luo Cheng. Kulumat habis mereka semua. Kenapa kau tega berbuat begitu? Semua gara-gara ayahmu. Dia mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Wanita yang kucintai dan harga diriku. Kalau bukan karena dia, kakiku tak akan lumpuh begini. Kalau bukan karena dia, akulah yang akan jadi pemimpin 4 keluarga besar. Aku benci dia. Dan aku benci kau. Ini urusan generasi orang tua kita. Apa salahku padamu? Luo Qi dan Luo Cheng. Apa salah mereka padamu? Luo Yun. Meridian jantungmu bergejolak. Kau telah dikuasai iblis dalam dirimu.
Sekarang, kau bahkan tak bisa menjaga dirimu sendiri. Kau tak punya hak mengkhawatirkan orang lain. Lebih baik kau pikirkan bagaimana caranya agar kau bisa bertahan hidup. Tuan. Kakak senior, gawat. Tuan pingsan, hampir sampai. Seperti dugaanku, Ki dan darahnya terbalik. Apa ada sesuatu yang memicu kondisi Tuan? Aku telah gagal dalam tugasku. Aku datang terlambat. Aku gagal melindungi Tuan. Hanya ada satu hal yang bisa menyelamatkannya sekarang. Apa itu? Sisik naga hitam. Di mana benda itu? Setahu saya, hanya ada satu sisik naga hitam di kota Bin. Benda itu awalnya milik keluarga Zhang. Tapi sekarang keluarga Zhang hancur. Entah anggota keluarga yang tersisa mau menyerahkannya atau tidak. Aku akan mengambilnya. Keluarga Zhang. Luyun, kau menantu laki-lakiku. Kau tak boleh mencelakai keluarga Zhang. Kau tak boleh mencelakai keluarga Zhang. Keluarga Zhangku sudah hancur. Kenapa kita masih kedatangan tamu? Ah, tuannya datang. Tuan, ampuni aku. Apa? Apa Pavilion Tianyi masih ingin memusnahkan seluruh keluarga Zhang kami? Atas perintah Tuan, serahkan sisik naga hitam milik keluarga Zhang. Saya tak kuberikan. Jangan memaksa. Jika sisik naga hitam dihancurkan, maka Tuan tak bisa diselamatkan. Kau bukan siapa-siapa. Dulu, kau selalu berlagak sombong. Keluarga Zhang kami. Dulu, demi menjaga nama baik keluarga, kami bahkan takut pada Pavilion Tianyi kalian. Tapi sekarang, tikus terjepit pun akan melawan. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kutanya sekali lagi, kau serahkan atau tidak? Sisik naga hitam ini, awalnya dimaksudkan sebagai persembahan untuk Tuan. Akan diberikan saat beliau memberi audiensi kepada adikku. Tapi sekarang, keluargaku benar-benar hancur. Dikeluarkan dari 4 keluarga besar. Sisik naga hitam ini tentu saja tak akan kuserahkan. Kusarankan kau jangan coba-coba. Kau kembali dan beritahu tuanmu untuk mengembalikan status keluarga Zhang kami dan mengangkatku sebagai kepala 4 keluarga besar. Kalau tidak, aku akan hancurkan sisik naga hitam ini. Tak kuberikan padanya. Kau berani menawar dengan Tuan? Keluargamu hancur karena kau menyinggung Tuan. Kau pantas mendapatkannya. Lihat apa yang terjadi pada ibuku. Ini semua salahmu. Tidak. Dan Luyun itu. Kalau bukan karena campur tangannya, adikku pasti sudah menikah dengan Tuan. Dan kami tak akan berada dalam kesulitan ini. Kutanya untuk terakhir kalinya. Kau serahkan atau tidak? Kalau kau tak mau berakhir jadi pengemis jalanan bersama wanita gila ini, sebaiknya kau bekerja sama. Aku tak percaya. Tuan besar masih ingin mengendalikan segalanya di kota Bin. Orang macam apa dia? Untuk membuat ibuku ketakutan setengah mati. Luyun. Kusarankan kau jaga tingkah lakumu. Bibi Shuangsue, kita mau kemana? Ningning, di sini tidak aman ikut Bibi. Putriku yang baik, kau mau kemana? Kau mau kuantar? Ayah, apa maumu? Membawa kalian semua bersamaku, tentu saja. Hidupmu dan nasib mimpi ini. Tapi itu nyawa Luyun. Dengan kalian di tanganku, berarti nyawa Luyun ada di tanganku. Rumah Luyun. Di mana Ningning? Tuan, nona muda itu hilang. Rumah macan kumbang. Kau telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Tuan, saya telah membawa orangnya. Tapi, Tuan, tolong bantu aku.
Bukankah kau hanya ingin menjadi pemimpin dari 4 keluarga besar? Jangan khawatir, begitu kekuatan ilahiku disempurnakan, aku akan menyatukan kota Bin dan memenuhi keinginanmu. Tuan, bocah brengsek Luo Yun itu telah bangun. Aku ingin balas dendam untuk kakiku. Itu adalah ayah Luo Yun yang melumpuhkan kakiku bertahun-tahun yang lalu. Sekarang, melihat putra musuhku mengambil tempatku di pavilion surgawi. Tempat itu seharusnya milikku. Tuan, aku tidak terima. Jadi, apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin membunuh bajingan itu dengan tanganku sendiri untuk melepaskan dendam di hatiku. Tuan, izinkan aku untuk membawa putriku, Han Xuangsue, bersamaku. Dengan begitu, Luo Yun pasti akan datang. Bagus. Pergi. Terima kasih, Tuan. Dasar pengkhianat. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa yang terjadi ketika kau mengkhianatiku. Apa akibatnya? Yun. Yiha, ini wanitamu. Cantik sekali. Luo Yun, lari. Jangan khawatirkan aku. Luo Yun, lokasi konstruksi terbengkalai. Aku tahu kau pengrajin yang terampil. Tapi hari ini, kau hanya boleh datang sendiri. Jika aku tahu kau membawa orang lain, aku akan membantai Han Xuangsue. Han Guang, jika kau berani menyentuh istriku, aku akan memastikan kau berakhir berkeping-keping. Gadis yang baik. Kau benar-benar putriku yang baik. Kau telah membantuku banyak. Biar ku bilang, Luo Yun, aku akan mendapatkanmu. Sedangkan kau, pengkhianat, akan kutunjukkan apa yang kulakukan padanya. Kau belum tahu, kan? Bajingan Luo Yun itu sudah lepas kendali. Dia hampir sampai. Saat dia sampai di sini, kau sebaiknya cepat mengatakan apa yang perlu kau katakan. Kalau tidak, akan terlambat. Diam. Kau bisa menangis setelah dia selesai. Xuangsue, istriku. Di mana kau? Istri. Luo Yun, lari, jangan ke sini. Xuangsue, Luo Yun, aku sudah menunggumu. Luo Yun, hati-hati. Cuma bercanda. Kau takut, kan? Han Guang, kau bahkan tidak menyayangkan putrimu sendiri. Apa kau pantas disebut ayah? Aku takkan bangun. Itu masih lebih baik daripada kau, pecundang yang membesarkan anak orang lain. Itu bukan putrimu. Kenapa kau begitu khawatir? Kemana kau bawa Ningning? Aku sudah memberikannya kepada Tuan Macan Kumbang sejak lama. Setelah kekuatan dewanya disempurnakan, Kota Bin akan menjadi milik pasukan Macan Kumbang. Dan aku akan menjadi kepala 4 keluarga besar. Kau berhayal. Saat itu, kau sudah lama pergi, bergabung dengan ayahmu yang pecundang. Sampah sepertimu. Ayahku terlalu bermurah hati. Melumpuhkan kakimu. Jika itu aku,
Aku akan mengurangimu menjadi abu sejak lama. Aku sampah. Aku sampah masyarakat. Luo Yun, energi vitalmu terbalik. Aku khawatir kekuatanmu. Hanya 80%, kan? The film Hari was ini, translated aku akan menunjukkan and padamu narrated apa yang by kumampu. M-Media. Kalau begitu, cobalah aku. Kekuatan batinku yang lumpuh, masih bisakah membunuhmu? Apa kau benar-benar berpikir Aku lumpuh? Sekarang, giliranku. Jadi, kekuatan batinmu belum menghilang? Han Guang, hari ini adalah ajalmu. Jangan mendekat. Jika kau melangkah satu langkah lagi, aku akan membunuhnya. Jangan sakiti dia. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Aku tidak menginginkan apapun. Aku menginginkan nyawamu. Ayahmu mencuri wanita yang kucintai. Sekarang, kau juga akan merasakan penderitaan ini. Ayah. Tidak. Kumohon, jangan. Siapa ayahmu? Pengkhianat. Luo Yun, pergilah. Di mana Ningning? Katakan padaku. Kau tak akan pernah menemukannya. Dia benar. Dia telah menempatkan kutukan bisu pada dirinya sendiri. Ayah. Ayah. Maafkan aku, Shuang Sui. Aku tetap membunuhnya. Jangan salahkan dirimu. Dia terlalu termakan oleh masa lalu. Apa kau tahu di mana Ningning? Dia bersama Macan Kumbang. Aku akan pergi menyelamatkannya. Beraninya kau menyentuh putriku. Akan kucabik-cabik dia. Aku tahu di mana. Ikut aku. Terlalu berbahaya. Kembalilah. Aku akan pergi sendiri. Lagi pula, saat ini, kau mengandung anak kita. Benarkah? Tunggu aku. Rumah Macan Kumbang. Waktumu sudah habis. Ayah, jangan takut. Ayah akan membawamu pulang. Hanya kau mencoba mencuri persembahanku? Mimpi saja. Bisakah kau? Kita lihat saja. Cepat. Tinggalkan yang ini. Mungkin. Aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Kubilang. Lepaskan putriku. Aku akan menyerap esensi bajingan ini tepat di depanmu. Serap esensi ini. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Kalau begitu, coba aku. Betapa buruk rupamu. Siapa bilang aku sendirian? Guru, kakak senior telah memasang jebakan. Pasukan Macan Kumbang akan menangkap mereka semua sekaligus. Hanya itu? Itu baru 30% dari kekuatanku. Bisakah kau menerimanya? Kau tak akan mendapatkan kesempatan. Pergi ke neraka. Yo Mei. Persatuan Surgawi. Api murka membakar 9 langit. Hancurkan. Seorang Grandmaster bela diri benar-benar kuat.
The film was Luoyun. translated and narrated Tunggu by saja. M Media. Kau bisa tenang tentang segalanya. Keluarga Han, 2 hari kemudian. Jangan khawatir. Luoyun, bagaimana mungkin kau menyembunyikan fakta bahwa kau adalah guru dariku begitu lama? Kau merahasiakan ini dariku? Ayo pergi. Guru, pasukan macan kumbang mendekat secara massal. Kami menunggu perintahmu, Guru. Paviliun Tianyi. Seluruh pasukan akan bergerak maju. Mereka yang menyinggung Bin Cheng, meskipun jauh, harus dihancurkan. Iya.